Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik teman-teman, mari kita mencoba diskusi dan teman-teman bisa juga menganalisa atau menduga melalui sebuah kolom komentar dalam video ini. Kalau video yang sebelum konten ini, yaitu saya telah membahas bagaimana kemudian di antara para saksi yang mengemuka itu kemudian diduga saling menutupi satu sama lain dan diduga mempunyai kartu as masing-masing, sehingga sulit sekali untuk dibongkar, sehingga keinginannya dengan luar biasanya ingin menutup diri, menutup bahwa kasus ini tidak terbongkar. Karena teman-teman, bahwa di dalam konten sebelum ini itu adalah ketika satu saja membongkar maka merembet karena semuanya, sehingga dari kesemua pelaku, baik itu dugaan ini adalah orang yang mengeksekusi, orang yang mengetahui, dan orang yang turut membantu membersihkan TKP, jejak DNA dan sebagainya, dan sekaligus dalangnya itu akan terbongkar semuanya ketika satu mencuat bernyanyi, sehingga secara kolektif dari kesemuanya itu adalah sepakat untuk menutup diri bagaimana apapun alasannya, kira-kira begitu. Baik teman-teman, hari ini kita akan mencoba membahas, karena saya ini orang yang percaya dengan dugaan apa yang telah diucapkan dari Ibu Kapolres terdahulu, yaitu Ibu Sumarni, bahwa Ibu Sumarni menduga adalah orang yang dekat dan orang yang dikenal dengan korban. Apa indikasinya teman-teman? Ini adalah sebuah petunjuk yang akan mengarah dan memperkuat bahwa Ibu Sumarni itu adalah benar ucapan dan dugaannya itu. Baik teman-teman, bahwa saya akan mencoba mengkomparasi dengan kasus yang baru saja beberapa minggu lalu ya, di Cikarang Barat, di mana seorang pelaku kemudian telah ditersangkakan yang bernama Nando itu yang telah mengeksekusi istrinya, di mana saat itu di malam kejadian tersebut ada sebuah pertengkaran hebat yang pada akhirnya adalah mengeksekusi, diakhiri dengan pembunuhan tersebut. Baik teman-teman, setelah itu kemudian dalam pengakuan kita baca melalui Tribun Jakarta bahwa ini menjadi alasan kenapa Nando juga memandikan istrinya seusai dibunuh itu, seusai dieksekusi itu. Kenapa teman-teman? Nah, Nando Kusumawardana memandikan jasad istrinya Mega Suryani Dewi setelah melakukan pembunuhan ini, teman-teman ya, dengarkan. Setelah memandikan, Nando bahkan menggendong jasad istrinya tersebut lalu membaringkannya di atas kasur. Setelah itu Nando mengaku hanya memandangi jasad Mega Suryani semalaman loh. Semalaman setelah dieksekusi kemudian dimandikan, dibersihkan jasadnya, kemudian barangkali rasa penyesalan yang luar biasa setelah kemudian keributan pertengkaran yang luar biasa itu, akhirnya rasa penyesalan itu terjadi. Kemudian Nando itu membersihkan, memandikan, membersihkan, sehingga kemudian digendong lagi tuh, dibaringkan dalam sebuah kasur, dan sampai pagi itu dipandangilah oleh Nando tersebut. Baik teman-teman, ini adalah sebuah petunjuk. Kalau kita komparasikan dengan kasus Subang, bahwa yang diduga Ibu Sumarni itu adalah orang dekat, lalu hubungannya apa dengan orang yang memandikan itu teman-teman? Bahwa sekali lagi, analogi sederhananya adalah ketika seseorang atau eksekutor itu adalah orang lain, orang yang tidak dikenalnya, bukan orang yang dekat, ngapain juga mesti segala mencucinya, kemudian si korban itu ditelanjangi, dibersihkan dan sebagainya, atau bahkan di situ ada rasa penyesalan dan sebagainya. Pembunuh bayaran tidak demikian teman-teman. Ketika kemudian mengeksekusi, meninggal,
lalu kabur begitu saja. Maka sistem atau konsepsi dari pembunuh bayaran adalah setelah meninggal langsung hilangkan jejak, caw, kabur. Beda kemudian, ini sebuah analogi. Kalau yang pertama itu Ibu Sumarni itu mengatakan alasan yang menguatkan bahwa dugaannya itu orang dekat dan orang yang dikenal itu adalah pintu jendela yang masih utuh, tidak ada yang rusak, ya kan? Kemudian uang juga tidak hilang, nah kan, perhiasan tidak hilang, hanya yang hilang adalah HP saja. Nah, itu yang kemudian akan menguatkan konsepsi atau pernyataan Ibu Sumarni adalah benar. Kali ini saya tambahkan tadi bahwa konsepsi itu adalah benar, yaitu dikuatkan dengan siapa yang memandikan itu. Artinya saya setuju, hanya orang-orang yang dekat dan orang yang dikenal korban itulah dengan rasa penyesalan, dan penyesalan itu bisa memandikan. Dekat dalam arti kita sebuah menduga, ya, kita tidak pernah juga menuduh bahwa si A itu adalah pembunuh, pelaku dan sebagainya, tidak. Tetapi kategori adalah orang yang dekat dan yang dikenal itu adalah banyak di antara lingkar Ibu Tuti itu, ya. Barangkali dengan penuh rasa penyesalan, bahkan kemudian setelah dicuci, dibersihkan sebagainya, bahkan saya yakin itu digendongnya seperti halnya Nando, dipandanginya sampai pagi setelah dibunuh. Itu kan luar biasa, teman-teman. Nah, jangan-jangan setelah dicuci Ibu Tuti itu, ya, diangkat, kemudian dipandangi dulu dengan rasa penyesalan dulu, kemudian dimasukkan ke bagasi Alphard. Terus bisa saja, atau bisa juga orang yang memandikannya itu adalah orang yang dikenal tadi. Orang yang dikenal tadi adalah posisinya orang yang juga sering ke TKP pastinya, walaupun dia tidak ada hubungan darah sekalipun, bahwa misalkan dia disuruh memandikan, karena itu kan sistemnya adalah grup. Pada malam tersebut saya yakin bahwa malam itu memang juga ada perempuan yang setengah baya. Saya setuju itu dengan beberapa komentator yang menyebutkan dan menduga ada perempuan setengah baya itu, dan laki-laki juga ada tiga laki-laki itu juga. Saya percaya dengan hal itu. Nah, ini kan sistemik, berkelompok diantaranya adalah orang-orang yang dekat dan yang dikenal, sehingga hanya mereka lah saja yang bisa memandikan Ibu Tuti dan Amel itu. Saya yakin barangkali di antara malam TKP itu para pelaku pembunuh itu mungkin saja ada orang lain. Orang lain itu sifatnya adalah sambung, ya. Bisa, artinya sambung itu kan bisa saja misalkan ada pernikahan, ada juga anak tiri, ada juga ibu tiri, kan seperti itu kira-kira. Ini juga apa ya, sebuah indikasi dan patut diduga juga bahwa yang demikian memang mesti kita bahas terus, ya, bahwa sekali lagi yang bisa memandikan dan menguatkan bahwa pelaku dan dalang itu adalah orang yang dekat yang diduga oleh Ibu Kapolres itu dan orang yang dikenal itu, bahwa hanya mereka saja yang bisa memandikan kedua almarhumah. Orang lain, teman-teman, impossible, tidak mungkin. Untuk itu yang terakhir adalah saya setuju dugaan Ibu Kapolres, Ibu Sumarni tersebut asli saya setuju banget bahwa tiada orang lain yang bisa memandikan. Yang ada adalah jijik, teman-teman. Setelah kita membunuh, orang-orang misalkan setelah kita membunuh, kemudian saya beresi, saya telanjangin, segitu acak-acakannya wajah yang dihajar dengan benda-benda tumpul, bahkan ada yang didorong ke tembok lah dan sebagainya, mengenai kepala di sini dan sebagainya, Amel itu kan dan sebagainya. Nah, yang demikian ini, teman-teman, bukankah kita curiga dan mendukung pernyataan bahwa Ibu Kapolres itu menduga orang dekat dan orang yang dikenal itu adalah benar? Ini, teman-teman, logis sekali sekali lagi. Maka dari itu, ayo selalu kita kawal bahwa sebenarnya ini tidak akan kemana larinya, dukung pernyataan Ibu ex Kapolres Kabupaten Subang tersebut, bahwa sekali lagi saya
mempercayainya. Dugaan itu adalah orang dekat dan yang dikenalnya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ada sebuah petunjuk dan gairah untuk membongkar lebih dalam lagi. Kita dukung support kepolisian Polda Jabar. Bravo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.